Ya, shalom, saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus. Salam sukacita dan damai sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Jumpa lagi bersama saya dengan Pak Pendeta Slamet Riyadi. Hari ini saya akan membawakan satu renungan ya. Karena banyak sekali yang ingin mengerti tentang apa itu keturunan ular beludak. Karena ayat ini seringkali menjadi pertanyaan. Apakah keturunan ular beludak ini hanya ditujukan pada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ya pada zamannya itu, atau juga masih berlaku sampai sekarang firman Tuhan ini? Oke, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum saya bacakan ayat-ayatnya, mari kita awali dengan satu doa ya. Kita panjatkan doa dulu untuk memulai renungan kali ini. Mari sama-sama satukan hati. Bapa kami yang kami sembah, Bapa kami yang di surga, yang kami puji, yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami, bila mana saat ini kami hendak menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun dari awal, pertengahan hingga akhir dalam renungan kali ini, bahwa kami mengerti tentang firman-Mu ya Bapa. Dan biarkan hati kami dipimpin Roh Kudus, sehingga hati kami terbuka menerima firman-Mu, menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih saudaraku. Mari kita bahas bersama ya, artinya kita kupas apakah keturunan ular beludak ini hanya khusus untuk orang-orang Yahudi pada zaman itu, khususnya untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Sebelumnya mari kita baca ya. Akan saya bacakan ayatnya. Ini saya ambil di Matius 12 ya, ayatnya saya bacakan dari ayat 33 sampai 37 ya, biar lengkap sekalian ya. Sebenarnya poinnya di ayat 34 dan 35. Namun akan saya bacakan dari ayat 33 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Baiklah, mari kita bahas ya, kita kupas ayat ini. Ini memang luar biasa ya. Sebenarnya titik poinnya itu ada di ayat 34 dan 35. Jadi siapakah keturunan ular beludak itu? Ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Ya, karena yang diucapkan mulut itu meluap ya, meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Ya, itu di Matius 12 ya, ayat 34 sampai 35. Namun tadi sudah kita bacakan dari ayat 33 sampai 37 ya. Nah, yang jadi persoalan ya, kenapa ayat ini sampai, firman ini sampai diucapkan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja firman ini bukan hanya berlaku pada zaman itu ya, tapi sampai sekarang ya. Begitu manusia ini ya, kalau kita melihat ular dulu ya, begitu manusia itu melihat ular pasti apa? Pasti langsung melarikan diri ya. Baik ular itu berbisa atau tidak ya, tetap kita ketakutan ya. Terlebih lagi kalau manusia itu yang tidak terbiasa melihat ular pasti akan geli ya. Dan tidak ada seorang pun ya yang manusia katakanlah menyukai dengan ular yang berbisa, kecuali orang-orang yang sudah punya keahlian di situ ya, ular beludak ini. Jadi tentu saja manusia akan takut dan tidak menyukainya. Dan Tuhan Yesus sendiri itu menggunakan sebutan ular beludak itu bagi orang-orang jahat ya, orang yang jahat yang paling tidak suka ya, paling tidak Tuhan sukai, itu orang-orang yang jahat. Itu Tuhan sangat membenci orang-orang seperti itu, artinya tidak menyukai orang-orang yang jahat seperti itu. Jadi orang yang mulutnya sering mengeluarkan kata-kata kotor, sering menghakimi seperti itu. Jadi orang jahat itu bagaikan ular berbisa yang sangat menakutkan. Jadi ketika mereka melakukan kejahatan itu maka orang-orang itu akan terluka ya. Jadi salah satu perbuatan jahat yang mereka lakukan itu adalah menggunakan mulut mereka ya, menggunakan mulut mereka untuk apa? Untuk menimbulkan kebencian ya. Untuk menimbulkan kebencian dan perseteruan, sehingga semua orang tidak bisa semua orang itu tidak merasakan damai ya, tidak ada damai sejahtera. Itu jadi risikonya seperti itu. Jadi sangat mengerikan. Kata-kata yang menebarkan kebencian, yang menebarkan permusuhan, perseteruan itu Tuhan sangat membencinya ya, sangat tidak suka. Jadi maka sampai disebut sebagai keturunan ular beludak ya. Karena apa? Mereka itu membuat dusta ya, membuat dusta, kepalsuan, dan memutarbalikkan kebenaran dan menghakimi orang lain dengan niat jahat. Ini mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Bahkan kadang-kadang mereka tidak saling kenal langsung ya, hanya kenal lewat medsos aja. Kadang-kadang sudah melakukan penghakiman, melakukan fitnah, melakukan intimidasi, bahkan menghakimi ya. Ini kasihan, padahal mereka ini orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan, mereka mengaku orang Kristen. Loh, ini saya tahu sendiri ya, di dunia medsos itu ya, di dunia YouTube itu ada orang-orang kayak gitu. Kasihan orang seperti itu. Itulah yang disebut keturunan ular beludak. Jadi mulutnya ini mengerikan. Jadi di depan orang yang teman-temannya atau kelihatan manis ya, kelihatan manis, kayaknya semua pakai nama Tuhan. Tapi saat dia mengalami kekecewaan atau mulutnya menyebarkan bisa ya, menebar kebencian, mengintimidasi, menghakimi seperti itu. Jadi membalikkan kebenaran. Dan dia itu suka menghakimi orang lain. Jadi kasihan orang seperti itu ya. Bahkan dia cara menghakiminya dengan cara duniawi, melihatnya dengan kacamata duniawi. Jadi kalau melihat orang di bawahnya kayak gitu, misalnya orang yang di bawahnya itu lebih maju atau lebih sukses, wah, sifat irinya itu ngeri banget. Dia menyebarkan fitnah, ini ngeri sekali. Nah, jadi seringkali mereka itu menggunakan hal yang nampaknya benar untuk Untuk memutarbalikkan kebenaran. Ya.
Dan banyak orang yang langsung mempercayai perkataan dusta mereka gitu loh. Jadi tanpa memeriksa kembali kebenarannya itu seperti apa. Ini orang-orang seperti itu ngeri. Makanya Tuhan Yesus sampai memberikan gelar pada orang-orang seperti itu keturunan ular beludak. Jadi saat ini banyak ya orang-orang yang ngaku Kristen, ada banyak. Cuman nggak perlu saya sebutkan karena orang-orang seperti itu memang harus ditegur supaya bertobat ya. Jadi sangat disayangkan. Ini merupakan hal yang sangat disayangkan ya terjadi ya. Jadi anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Itu harus berjaga-jaga ya. Jadi jika ada orang-orang jahat di sekitar kita ya, apalagi memakai label Kristen ya, itu orang-orang seperti itu harus kita nasihati ya. Nasihati mereka, khususnya saudara-saudara yang dekat, yang kenal sama orang itu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan firman Tuhan ya, supaya mereka bertobat, kembali bertobat ya. Jangan dilakukan seperti itu, kasihan gitu loh. Bukan hanya kasihan sama orang yang difitnah, orang yang dihujat seperti itu, orang yang diintimidasi hanya karena apa? Ya karena keinginannya tidak tercapai, terus menghakimi sama anak Tuhan. Itu kasihan ya. Jadi harus saling menasihati. Ya, maka nasihatilah mereka ya, kalian yang kenal langsung, yang satu kelompok katakan seperti itu. Jangan ikut-ikutan menjadi keturunan ular beludak. Kalau tahu orang itu salah, saat dia mengucapkan kata-kata atau menyebar berita-berita bohong, hoak atau ada unsur kebencian atau apa, seharusnya ada salah satu di antaranya yang menasihati ya. Akan tetapi bila mereka tidak dapat dinasihati, maka pergilah menjauh dari mereka. Jangan sampai diri sendiri itu secara tidak sadar justru malah ikut terseret ke dalam kebinasaan. Ini firman Tuhan sangat tajam ya. Jadi jangan istilahnya menyepelekan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, ada kalanya ketika kita itu berbicara ya, kita hanya mengungkapkan pemikiran kita ya, tidak ada maksud untuk menghakimi orang lain dengan niat jahat, apalagi menyakitinya. Tapi ada satu macam orang ya yang berani dengan sengaja mencari masalah ya, dan dengan niat jahat menghakimi orang lain. Ini kasus ini terjadi kemarin ya, waktu kita live di YouTube ya. Dia itu menteror ya, menteror host saya ya, host di tempat ini ya, nggak perlu saya sebutkan. Jadi mereka menteror dengan WA ya, dengan tulisan-tulisan yang mengatakan tolol dan lain sebagainya seperti itu. Padahal pada saat itu kami lagi mengadakan acara untuk apa? Penginjilan ya, pemberitaan firman Tuhan. Jadi bertobatlah ya kalian yang masih seperti itu. Demi Tuhan saya katakan bertobatlah, jangan diulangi lagi ya. Jangan sampai Tuhan bertindak untuk menghukum kalian ya. Kalau kalian benar-benar anak Tuhan, kembalilah bertobat. Saya tahu siapa kalian ya, ibaratnya nggak perlu saya sebutkan di sini ya, karena di sini saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan supaya sesama hamba Tuhan, sesama anak-anak Tuhan ya, katakanlah sesama pengikut Kristus, jangan menjadi batu sandungan, jangan jadi keturunan ular beludak ya. Kasihan ya. Ini memang benar-benar ya, ada satu macam orang ya yang berani dengan sengaja ya mencari masalah dan dengan niat jahat menghakimi orang lain ya. Jadi perbuatan jahat mereka seperti yang dikatakan Alkitab, karena mereka tidak dapat tidur ya bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ya, itu ada di Amsal 4 ayat 16. Jadi lidah mereka memiliki kekuatan yang besar untuk menyakiti orang lain.
Ya, bahkan Raja Daud pun itu untuk menyakiti orang lain pun ya, itu kata-kata orang yang suka menyakiti orang lain itu Raja Daud pernah menulis ya Mazmur untuk memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Ya, itu ada di Mazmur 120 ayat 2. Jadi bagi saudara-saudara ya yang mengaku pengikut Kristus, yang mengaku anak-anak Tuhan, yang mengaku beragama Kristen, ya, bertobatlah ya, kekanglah lidah kalian ya. Jangan sampai kalian tuh ya seperti yang tertulis di Amsal 4:16 ini ya. Jadi karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ini kasihan ya. Jadi bertobatlah. Tuhan pernah mengatakan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu bagi hati Tuhan. Minimal 7 perkara itu yang membuat hati Tuhan itu sedih, karena di mata Tuhan hal itu merupakan kekejian dan kenajisan. Apa itu? 1, mata sombong ya. Yang kedua, lidah dusta. Yang ketiga apa? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat ya. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan ya. Yang keenam apa? Kalau tadi kaki, seorang saksi dusta yang ya menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ini mengerikan sekali ya. Jadi mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, terus hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, terus seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan orang yang menimbulkan pertengkaran saudara ya, antara saudara. Itu ada di Amsal 6 ayat 17 sampai 19. Itu firman Tuhan ya. Jadi itu hal kekejian yang di mata Tuhan, itu kekejian bagi Tuhan ya. Jadi diantaranya ada apa? Lidah dusta. Ingat, lidah dusta itu adalah kekejian bagi Tuhan ya. Jadi seseorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, artinya tukang fitnah ya, tukang fitnah, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara, itu kekejian bagi Tuhan ya. Itu mengerikan sekali ya. Ayat ini kalau saya baca itu sampai merinding saya ya. Jadi semua hal itu berhubungan dengan mulut ya, dengan mulut. Ingat itu. Dari sini dapat terlihat ya betapa pentingnya bagi kita untuk apa? Mengekang lidah ya. Ini ngeri sekali. Makanya di dalam Amsal 6 ya ayat 12 sampai 15 beginilah firman Tuhan ya. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari ya, menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali ya, tanpa dapat dipulihkan lagi. Amsal pasal 6 ayat 12 sampai 15. Jadi orang-orang yang suka tipu muslihat ya, yang suka merencanakan kejahatan, yang suka menimbulkan pertengkaran ya, di sini Tuhan berjanji ya. Ya, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi.
Jadi saudaraku yang terkasih, bagi saudara-saudara ya yang masih sering menebar dengan kebencian, suka menghakimi ya, suka ya memutarbalikkan fakta dan menfitnah, berhati-hatilah ya, bertobatlah, sadarlah ya. Jangan hanya karena iri hati sesama teman terus menyebarkan fitnah, terus menghakimi, terus persekusi ya kan. Itu enggak benar ya. Itu bukan anak Tuhan, bukan pengikut Kristus. Percuma kalian tiap hari keliling di YouTube ya, dari pagi sampai pagi ya, sampai istri anak enggak diurusin pagi sampai pagi di YouTube, tapi kalian hanya untuk mencari-cari kesalahan orang. Ya, itu harus bertobat ya, bertobat itu penting ya. Saya harapkan begitu. Jadi kebinasaan itu dapat dengan tiba-tiba menimpa orang yang hatinya menyimpan tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Jadi akhir hidup mereka adalah keremukan yang tidak dapat dipulihkan lagi. Jadi anak-anak Tuhan harus mengingat perkataan Tuhan. Jangan sampai terjadi dan menjadi ular beludak ya, yaitu orang yang berbuat dosa dengan mulutnya. Ya, ini penting sekali ya. Saya rasa renungan saya pagi ini atau hari ini cukup sekian dulu aja ya, karena memang inspirasi ini penting sekali ya untuk kita saling mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai pengikut Kristus. Jangan sampai kita itu menjadi ular beludak yang hanya akan apa? Yang hanya akan menimbulkan pertengkaran ya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan orang-orang yang suka menimbulkan itu ya, itu pertengkaran, yang suka mencaci maki, yang suka menghakimi, yang dari mulutnya mengeluarkan tipu muslihat, ini sangat apa ya, sangat dibenci oleh Tuhan. Artinya itu kekejian bagi Tuhan, dan kebinasaan dapat dengan tiba-tiba ya menimpa orang yang hatinya menyimpan tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan bagi orang lain dan yang menimbulkan pertengkaran. Ya, akhir hidup mereka adalah keremukan yang tidak dapat dipulihkan lagi. Jadi sekali lagi anak-anak Tuhan harus apa? Mengingat perkataan Tuhan ini ya, jangan sampai menjadi ular beludak, yaitu orang yang berbuat dosa dari mulutnya. Ya, nanti saudara bisa baca ya di Amsal 6 ayat 12 sampai 15 ya. Itu firman Tuhan ya. Jadi saudara baca lagi berulang-ulang ya, yang suka menimbulkan pertengkaran ya. Oke, jadi saya rasa itu aja dulu untuk pembahasan firman kali ini ya, yaitu di Matius 12 ayat 33 sampai 37. Sebenarnya ayatnya yang 34 sampai 35 ya, namun kita bahas lebih luas lagi, dan juga di Amsal 6 ayat 12 sampai 15. Mungkin itu aja ya dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama mohon pengampunan pada Tuhan ya, supaya kita dilayakkan di hadapannya, dan supaya kita tidak menjadi keturunan ular beludak ya, supaya kita bisa introspeksi diri. Mari kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami ya Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memohon pengampunan. Kiranya Engkau sendiri bukakan hati kami, karena memang ada kalanya ketika kami berbicara, kami hanya mengungkapkan pemikiran kami, tidak ada maksud untuk menghakimi orang lain dengan niat jahat, dan apalagi untuk menyakiti mereka. Namun sekiranya di antara kami ada yang sengaja untuk membuat kekeliruan, membuat kesalahan, bahkan
sengaja membuat pertengkaran dan juga selalu memfitnah ataupun karena rasa iri hati, kiranya Engkau ampuni. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami ya Tuhan, bahkan dari hadapan-Mu ampuni kami. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Bapa. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Bahkan kami sering menghakimi sama kami. Ampuni kami ya Bapa, bila mana mata kami sering sombong, lidah kami sering masih melakukan dusta, dan sering juga hati kami membuat rencana-rencana yang jahat, juga sering menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran terhadap saudara. Kiranya Engkau ampuni kami ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Namun tentu saja kami juga akan berubah satu sama lain, pribadi lepas pribadi. Ketika Engkau memanggil kami ya Bapa, kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan ini ya Bapa bisa menegur pribadi lepas pribadi untuk kembali kepada kebenaran firman-Mu, untuk kembali menjadi anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar ya Bapa, jika kami telah berdosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Ubahkanlah hidup kami menjadi yang baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih saudaraku. Saya rasa sampai di sini dulu inspirasi yang bisa saya bawakan. Jumpa lagi di lain waktu dengan inspirasi yang baru tentunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, haleluya.